For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syed Agil. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya yang senantiasa mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya yang berbunyi, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Yang artinya, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Di sini ada beberapa malaikat beserta tugasnya. Nama-nama malaikat dan tugasnya, yang pertama adalah ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Di samping itu, malaikat Jibril tugasnya juga mengajarkan agama kepada umat Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Hal ini tertuang dalam surat An-Nahl ayat 102 yang artinya, "Katakanlah atau Roh Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah." Itulah tadi tugas malaikat Jibril. Yang kedua, ada malaikat Mikail. Tugasnya mengatur rezeki. Tugasnya mengatur rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk hidup di dunia. Selain itu, malaikat dan tugasnya yang menurunkan hujan serta menyuburkan tanaman juga menjadi bagian dari tugas malaikat Mikail. Yang ketiga itu ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil dan tugasnya tertuang dalam surat sangkakala pada hari kiamat. Adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil dan tugasnya tertuang dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, "Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ditiup lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan dari Allah. Yang keempat ada malaikat Israil. Adapun malaikat Israil dan tugasnya mencabut nyawa semua makhluk hidup di dunia sehingga dikenal sebagai malaikat maut. Tugas malaikat Israil adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala lewat surat As-Sajdah ayat 11 yang artinya, "Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan." Yang kelima ada malaikat Munkar. Malaikat Munkar tugasnya adalah yang memberikan pertanyaan kepada orang mati dalam kubur adalah malaikat Munkar. Setelah meninggal dunia, setiap orang akan ditanyakan mengenai amal perbuatan di dunia oleh malaikat Munkar. Seperti itu contohnya yang saya pernah dengar itu, "Marabbuka." Begitu. Yang keenam ada malaikat Nakir. Tugasnya seperti malaikat Munkar yang akan memberikan pertanyaan kepada orang mati dalam kubur adalah malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada orang yang meninggal dunia setelah dikuburkan mengenai amal mereka selama hidup di dunia. Yang ketujuh itu ada malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik manusia. Malaikat Raqib memiliki tugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Raqib juga mencatat niat baik manusia walaupun belum diwujudkan dalam bentuk tindakan. Untuk itu, segala perbuatan baik meski masih dalam bentuk niat sudah dicatat oleh malaikat Raqib. Yang
ke-8 itu ada malaikat Atid. Kebalikan dengan malaikat Raqib, malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia sesuai nama malaikat dan tugasnya. Percaya pada malaikat Raqib dan malaikat Atid tertuang dalam surat Al-Kahf ayat 18 yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Selalu ingatkan agar anak menjauhi hal-hal buruk. Ingatkan kalau ada malaikat Atid yang selalu siap mencatat perbuatan buruk manusia. Jadi jangan mencuri, jangan bergosip-gosip. Yang ke-9 itu ada malaikat Malik. Malaikat Malik dan tugasnya menjaga pintu neraka. Nama malaikat Malik tugasnya sudah tertuang dalam Quran surah Az-Zahruf ayat 77 yang artinya, dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Yang ke-10 itu ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya itu seperti dengan tugas malaikat Malik. Cuman malaikat Ridwan dia menjaga pintu surga. Disebutkan dalam beberapa kisah Islami, malaikat Ridwan akan menyambut dengan ramah semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk surga. Itulah tadi penjelasan tentang apa itu malaikat. Nama malaikat beserta tugasnya sudah yang bisa saya sampaikan.